Namaku Farel, usia 32, jurnalis lepas yang lebih sering menulis tentang hal-hal aneh, misteri, dan tempat-tempat yang tak berani disinggung orang. Bukan karena aku pemberani, aku hanya terlalu keras kepala untuk berhenti saat rasa penasaran memanggil. Hari itu aku menerima sebuah amplop coklat lusuh. Tidak ada pengirim, hanya ada namaku, ditulis tangan dengan tinta yang tampak seperti sudah hampir luntur. Isinya selembar peta kasar dan satu kalimat, "Jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah ke Sumber Dowo." Sebelum semuanya benar-benar lenyap, aku sempat mengabaikannya. Tapi saat malam datang, aku bermimpi tentang desa itu. Dalam mimpi, aku berdiri di tengah jalan desa yang sunyi, dikelilingi rumah-rumah tua yang seolah mengawasiku. Lalu suara seseorang berbisik di telingaku, "Kami masih di sini." Pagi harinya aku tidak bisa lagi menolak panggilan itu. Aku hubungi 3 orang yang paling bisa kupercaya untuk ikut. Arman, kameramen andalanku sejak zaman kuliah. Yoga, teman lama yang jago banget soal alat elektronik dan selalu skeptis dengan hal gaib. Dan Tiara, satu-satunya yang berbeda. Sejak kecil dia bisa melihat sesuatu yang tak bisa kami lihat. Ia jarang bicara soal itu, tapi selalu tahu kapan harus mundur. Kalian pasti akan bilang, "Aku gila," kataku saat kami duduk di warung kopi sore itu. Tapi ini bukan sekadar investigasi. Aku rasa kita dipanggil. Tiara diam, hanya menatap peta. Lama, lalu dia mengangguk pelan. Sumber Dowo, nama itu pernah disebut almarhum nenekku. Tapi dia bilang itu bukan tempat yang harus dikunjungi manusia biasa. Yoga tertawa, menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Serius, kalian percaya tempat kosong di tengah hutan itu berhantu? Paling juga bekas desa yang ditinggal karena bencana." Aku menatapnya. Justru itu. Kalau cuma karena bencana, kenapa orang-orang sekitar sampai takut nyebut namanya? Arman tampak ragu, tapi dia memandangku, lalu berkata singkat, "Gua ikut. Kamera siap kapanpun." 3 hari kemudian kami berangkat. Perjalanan ke desa itu tidak ada di Google Maps. Kami hanya bisa mengikuti peta tua dan sedikit petunjuk dari warga desa tetangga, yang bahkan tak mau menyebut nama tempat itu dengan lantang. Mereka hanya bilang, "Kalau kalian sampai di hutan yang sunyi, jangan berhenti. Jalan terus, dan jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar." Kami berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Mobil tua milik Yoga penuh dengan perlengkapan, kamera, drone, alat perekam suara, lampu LED, dan tentu saja logistik seadanya. Tak satu pun dari kami bicara banyak selama perjalanan. Seolah ada perasaan aneh yang menggantung di udara, menunggu untuk dijatuhkan tepat di atas kepala. Saat masuk ke daerah pedalaman, sinyal ponsel mulai menghilang perlahan. Peta digital kami tidak lagi berguna. Untungnya Arman mencetak ulang peta dari amplop itu dan mulai membimbing kami ke arah barat laut. Sekitar jam 2 siang kami tiba di desa terakhir yang masih berpenghuni desa Patapan. Kami putuskan berhenti sebentar untuk bertanya arah. Tapi hasilnya justru bikin bulu kuduk meremang. Seorang pria tua yang sedang menyapu halaman langsung berhenti saat mendengar kata Sumber Dowo. Ia menatap kami satu persatu, lalu memuntahkan ludah ke tanah. Banyak yang pengin masuk ke sana. Banyak juga yang nggak pernah balik. Kalian pikir kalian siapa? Tiara mencoba menjelaskan kami hanya ingin mendokumentasikan sejarah desa itu. Tapi si bapak malah meludah sekali lagi, kali ini ke arah kami. Itu bukan desa buat manusia. Di sana bukan cuman orang mati yang diam, kadang yang mati pun bisa marah. Kami segera meninggalkan Patapan tanpa banyak bicara. Jalan masuk ke arah Sumber Dowo berupa tanah merah cukup sempit dan hanya bisa dilalui satu mobil perlahan. Pepohonan semakin rapat, sinar matahari nyaris tak menembus dedaunan di atas. Ada yang aneh gak sih sama hawa di sini?
Arman bertanya sambil membuka kaca jendela. Kayak panas dingin campur jadi satu. Aku pun merasakan hal yang sama, seperti tubuhku sedang dihisap perlahan, berat dan kosong dalam waktu bersamaan. Dan saat kami melewati sebuah pohon besar dengan akar mencuat ke jalan, Tiara tiba-tiba bergumam pelan, hampir tak terdengar. Dia tahu kita datang. Mobil kami melintasi 3 batu besar yang seperti ditata berjejer di pinggir jalan. Yoga, yang biasanya paling cuek, langsung angkat alis. "Tunggu, kalian lihat tadi. 3 batu itu bentuknya kayak nisan." Aku hendak merespons, tapi tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Bukan karena rem, mesin benar-benar mati. Yoga mencoba menstarter ulang, tapi sia-sia. Semua lampu indikator mati. Dan GPS meski sudah lama tak berfungsi, sekarang malah menampilkan satu kata dalam layar kosong, pulang. Kami saling menatap, tak ada suara, bahkan hutan pun terasa ikut menahan napas. Lalu, dalam diam, dari kejauhan, terdengar lonceng kecil berdenting. Padahal, tak ada satupun rumah, hewan, atau manusia sejauh mata memandang. Dan saat itulah kami sadar, kami sudah masuk ke tempat yang seharusnya tak bisa kami datangi. Kami akhirnya keluar dari mobil dan memutuskan untuk berjalan. Yoga dan Arman masih berusaha menyalakan mesin, tetapi hasilnya nihil. Tiara tetap diam, seolah merasa ada sesuatu yang mengintai kami dari dalam hutan. Keheningan semakin mencekam dan bau tanah basah serta daun yang membusuk semakin tajam di hidung. Kami mengikuti jalan setapak yang semakin sempit, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang terlihat tidak pernah dipangkas. Setiap langkah terdengar seperti dentuman keras, seolah kami berjalan di atas tanah yang terlalu rapuh. Tak lama kemudian, kami sampai di gerbang desa, terbuat dari bambu tua, terikat dengan tali yang sudah rapuh, dan ditumbuhi oleh tanaman liar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Desa itu tampak seperti berhenti pada suatu waktu, seperti sebuah lukisan yang dibekukan di abad lalu. Rumah-rumahnya masih berdiri tegak, meski tampak terabaikan. Atap-atap yang bocor, tembok yang mengelupas, dan jendela-jendela yang tertutup debu. Namun, ada satu hal yang sangat aneh, semuanya tampak lengkap. Perabotan masih tertata rapi di dalam rumah-rumah itu, seolah pemiliknya baru saja meninggalkan tempat itu tanpa memberi tanda apapun. Kami berjalan memasuki desa, dan entah kenapa suasana terasa lebih gelap meski matahari masih ada di langit. Semua sepi, tak ada suara hewan, tak ada angin, tak ada apapun. Hanya langkah kaki kami yang bergema di jalanan kosong. Kami mulai masuk ke rumah pertama yang terlihat cukup besar. Dari luar, terlihat ruang tamu yang masih dipenuhi sofa yang nyaman, meja kayu, dan lampu gantung yang menyala redup. Namun, saat kami melangkah lebih jauh, kami menemukan hal yang lebih aneh, piring-piring kotor di meja makan, dan gelas-gelas berisi minuman yang sudah mengering, seolah orang-orang ini ditinggalkan begitu saja. "Ini gila," Arman berbisik, membuka pintu ke ruang berikutnya. Kami mengikuti, namun dalam perjalanan aku merasakan ada yang mengamati kami. Sesuatu yang mengintip dari balik jendela dan bayangan yang bergerak terlalu cepat. Namun, saat kami melihat ke sana, tidak ada apa-apa. "Jangan terlalu lama di sini," Tiara berbisik, suaranya berat. Ada sesuatu yang sedang menunggu. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari arah belakang. Langkah kaki, bukan langkah kami, terlalu pelan seperti sesosok yang bergerak perlahan. Aku menoleh, tapi tidak ada siapapun. Semuanya tetap sunyi. Kami melanjutkan perjalanan dan menuju rumah kedua yang tampaknya lebih tua. Kali ini kami bisa melihat lebih jelas ada sesuatu yang tak beres di lantai. Darah. Segaris darah yang masih segar mengarah ke sebuah pintu yang terpisah dari ruang utama. Aku membuka pintu itu perlahan
Dan yang kami temui di dalam adalah sebuah ruangan yang benar-benar berbeda dari yang lain. Ruangan itu seperti terkunci dalam waktu. Ada sebuah meja kayu besar. Di atasnya terdapat buku-buku tebal yang tertutup debu dan sebuah jam dinding yang berhenti tepat pada pukul 3.00. Semua benda ini seperti sengaja ditinggalkan di sana dengan rapi. Namun, di ujung meja ada sebuah foto tua. Foto itu memperlihatkan sebuah keluarga yang tampaknya senang. Namun, wajah mereka dicoret dengan tinta hitam tebal. "Ini nggak bisa," kata Tiara dengan suara gemetar. "Ini bukan tempat biasa. Ini tempat yang sudah dilupakan." Saat kami hendak keluar dari ruangan itu, tiba-tiba aku merasakan kehadiran lain. Sosok yang mengawasi kami. Aku menoleh dan dari balik cermin besar yang tergantung di dinding, ada bayangan putih yang berdiri tegak dengan wajah yang kabur dan tubuh yang hampir tak berbentuk. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap kami seolah menunggu sesuatu. Aku mencoba untuk berpaling, tapi Tiara menahan tanganku. "Jangan lihat cermin itu." Namun, terlalu terlambat. Bayangan itu mulai bergerak, merayap keluar dari cermin dan mendekat ke arah kami. "Lari!" Tiara berteriak. Kami berlari keluar dari rumah itu, napas kami tersengal-sengal. Namun saat kami berada di luar, semuanya tampak semakin aneh. Seperti waktu melambat. Matahari yang masih tinggi di langit tidak terasa hangat lagi. Semua perasaan ini semakin memunculkan rasa takut yang tak tertahankan. "Kenapa rasanya semuanya kosong?" Arman bertanya, suaranya serak. "Kayak dunia ini nggak nyata." Aku tidak menjawab. Hanya satu hal yang aku rasakan, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Desa ini tidak hanya ditinggalkan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Kami duduk di tengah jalan desa, mencoba untuk menenangkan napas yang masih tercekat. Suasana semakin mencekam, seperti ada yang mengawasi kami dari balik bayangan rumah-rumah yang tampak kosong. Tiara duduk terdiam, wajahnya terlihat serius, seolah sedang mencoba mendengar sesuatu yang tak bisa kami dengar. "Ada yang nggak beres." Tiara akhirnya berbicara pelan. Aku bisa merasakannya, seperti ada sesuatu yang mendekat, tapi bukan manusia. Aku menatapnya. Tiara memang sensitif terhadap hal-hal gaib, tapi kali ini rasanya lebih dari itu. "Apa maksudmu? Apa yang sedang mengawasi kita?" Tiara menggeleng. "Aku nggak tahu. Hanya saja, aku merasa ini bukan tempat yang hanya dihuni oleh roh-roh biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di sini." Kami terdiam, saling memandang. Dalam keheningan itu, suara aneh tiba-tiba terdengar, datang dari salah satu rumah di ujung jalan. Seperti suara langkah kaki yang berat, menggores tanah dengan irama yang lambat dan teratur. Suara itu datang semakin dekat. Arman mengangkat kamera, tapi tangannya tampak gemetar. "Kalian dengar itu?" Aku mengangguk. Kami berempat melangkah perlahan ke arah rumah tersebut, hati berdebar. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti mengundang kami masuk. Namun, tak ada tanda-tanda kehidupan. "Jangan!" Tiara berbisik, menarik lenganku. "Kita harus pergi dari sini." Namun, Arman dan Yoga sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah dengan alasan mereka ingin menangkap segala momen untuk dokumentasi. Aku dan Tiara mengikuti dengan berat hati. Perasaan janggal semakin menguat. Di dalam, suasana terasa lebih mencekam. Rumah itu lebih gelap dari yang lain, dan meskipun ada beberapa jendela, tidak ada cahaya yang masuk. Bau busuk dari barang-barang lama memenuhi udara. Namun, ada satu hal yang membuatku tertarik. Sebuah meja di tengah ruangan dengan banyak benda yang tampaknya sangat kuno. Ada jam dinding yang berhenti pada pukul 12 dan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding menghadap ke pintu.
"Kenapa jam ini berhenti?" tanya Arman, memegang kamera. Apakah ini petunjuk? Namun saat dia mendekatkan kamera ke jam tersebut, lampu senter yang dia bawa tiba-tiba padam. Suasana menjadi semakin gelap dan aku merasakan ada sesuatu yang salah. Kami berempat semakin terpisah dengan Tiara yang terus berbisik, "Jangan biarkan kami terpisah. Jangan." Namun Arman tak mendengar. Ia terus mengarahkan kameranya ke cermin besar yang terpasang di dinding. Aku dan Tiara mengikutinya, mencoba untuk tetap tenang meskipun rasa takut mulai merayap. Begitu kami berdiri di depan cermin, kami melihatnya. Bayangan kami yang terlihat kabur dan terdistorsi mulai bergerak dengan cara yang tidak kami lakukan. Tidak hanya itu, di dalam cermin ada sosok lain yang mulai muncul. Sosok itu berdiri di belakang kami dengan wajah yang buram dan bentuk yang tidak jelas. Aku berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Cermin itu kosong. "Ini bukan cermin biasa," Tiara berbisik. Itu bukan kita di sana." Arman tampak kebingungan. "Apa maksudmu? Kita nggak lihat apa-apa kan?" Tapi saat dia melihat lagi, sosok itu mulai tampak jelas. Wajahnya adalah wajah yang sangat buruk rupa, dipenuhi dengan luka-luka mengerikan yang seolah baru saja sembuh. Tubuhnya tergantung dengan kepala yang menyentuh tanah, seperti tidak punya tulang belakang. Lalu sosok itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lebar, senyum yang sangat mengerikan, seolah mulutnya akan robek jika semakin lebar. "Lari!" teriak Tiara, memegang lenganku dan menarikku keluar dari rumah. Namun, sebelum kami bisa keluar, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di belakang kami. Aku menoleh, dan apa yang kulihat membuat hatiku berhenti berdetak. Di dalam cermin, sosok itu sekarang melangkah keluar, mengikuti kami. Kami berlari tanpa arah, hanya berusaha menjauh dari rumah itu. Langkah-langkah berat dari belakang semakin mendekat, seperti sesuatu yang menggelinding, menghantam tanah dengan keras. Kami berlari lebih cepat, ke arah yang tampaknya lebih aman. Namun kabut tebal mulai turun, menghalangi penglihatan kami. Suasana semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengikat kami, membuat setiap langkah terasa semakin sulit. Aku tidak bisa mendengar apa-apa selain suara napasku yang terengah-engah dan suara langkah-langkah itu yang semakin dekat. Kami akhirnya berhenti di sebuah rumah tua yang terlihat lebih kokoh. Tiara memegang pintu dan membuka sedikit, mengintip ke dalam. "Ayo masuk," katanya. Suaranya bergetar. "Tempat ini mungkin aman untuk sementara." Kami berempat masuk. Dan begitu pintu tertutup, suasana hening kembali menyelimuti desa itu. Namun, rasa takut masih menyelimuti kami. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang sedang mengawasi kami, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kami. Kami duduk di dalam rumah itu, di ruang tamu yang hampir tidak berubah sejak lama. Tiara masih memegang pintu dengan cemas, seolah takut kalau sesuatu akan masuk. Aku duduk di dekat jendela, menatap keluar, mencoba mencari tahu dari mana asal suara langkah itu. Namun yang kutemui hanyalah kabut tebal yang semakin tebal, membungkus seluruh desa dalam keheningan yang mencekam. "Apa yang kita lakukan?" tanya Arman. Suaranya terdengar gelisah. "Kenapa kita nggak bisa keluar dari sini?" Tiara menunduk, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa kami dengar. "Ada yang menunggu kita," katanya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. "Ini bukan hanya soal desa mati. Ini tentang sesuatu yang lebih tua." Aku merasa tubuhku semakin berat. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena sesuatu yang tak terlihat sedang menekan kami, mengunci kami di dalam tempat ini. Lalu, terdengar suara gemericik dari luar, seperti air yang jatuh ke dalam sumur. "Sumur?" Tiara mendesah, seolah baru menyadari sesuatu.
Kalian harus mendengar ini. Sumur itu bukan hanya tempat untuk mengambil air. Itu adalah pintu. Pintu ke dunia lain. Aku menatapnya dengan bingung. Pintu ke dunia lain. Apa maksudmu? Tiara menghela napas dalam, menatap kami dengan mata yang penuh ketakutan. Desa ini dibangun di atas sesuatu yang sangat kuno. Sesuatu yang lebih tua dari dunia kita. Mereka yang datang ke sini, yang mencoba membuka rahasia desa ini, telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Dan mereka dipenjara dalam sumur itu. Yoga, yang sebelumnya lebih tenang, kini terlihat ketakutan. Apa maksudmu? Siapa yang dipenjara? Para penjaga. Mereka adalah makhluk yang menjaga gerbang dunia lain. Namun, entah bagaimana, desa ini menjadi tempat yang mengikat mereka, membuat mereka terjebak di sini. Dan sekarang, mereka menunggu kita. Tiba-tiba, suara langkah itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari arah sumur yang terletak di ujung desa. Itu bukan suara manusia, itu seperti suara gerakan berat, seperti makhluk besar yang bergerak perlahan menuju kami. Kami berempat melangkah ke pintu dengan hati yang semakin gelisah. Tanpa sepatah kata pun, kami keluar dan mulai mengikuti suara itu. Semakin dekat, semakin terasa berat di dada. Sesuatu yang sangat besar bergerak di dalam kabut, menghantam tanah dengan langkah-langkah yang memekakkan telinga. Kami tiba di sebuah sumur tua yang terletak di tengah ladang terbuka, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang hampir tidak bisa dilihat karena kabut yang semakin pekat. Sumur itu tidak tampak seperti sumur biasa. Batu-batunya sudah pecah-pecah dan air yang ada di dalamnya tampak hitam pekat, tak bisa dilihat dasarnya. Di sekitar sumur ada tanda-tanda aneh yang terukir di tanah, seperti simbol-simbol kuno yang tidak bisa dikenali. Jangan dekat. Tiara teriak, menarik kami menjauh dari sumur itu. Ini tempat mereka dikurung. Mereka tidak bisa keluar, kecuali kita membebaskan mereka. Namun saat kami mundur beberapa langkah, sebuah suara mengerikan terdengar dari dalam sumur, seperti sesuatu yang berusaha untuk naik ke permukaan. Gemuruhnya begitu kuat, seolah bumi itu sendiri sedang retak. Tidak, Tiara terjatuh, matanya terbelalak, wajahnya pucat. Mereka bebas. Tiba-tiba dari dalam sumur muncul sebuah tangan besar, terbuat dari tanah hitam, basah dan berlendir. Tangan itu meraih keluar, menggenggam udara seperti mencari sesuatu untuk ditarik. Kami berlari menjauh, seolah dunia itu mulai runtuh di sekitar kami. Namun, langkah kaki yang berat itu terus mengikuti kami, semakin mendekat. Setiap langkah itu semakin menghancurkan tanah, semakin mendekatkan kami pada kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang menginginkan jiwa kami. Kami berlari melewati rumah-rumah yang tak berpenghuni, melewati jalanan yang semakin gelap, hingga kami tiba di ujung desa, tempat sebuah batu besar terletak. Batu itu berukir dengan simbol yang sama seperti di sekitar sumur. Di atas batu itu ada sebuah tulisan yang tampak lebih tua dari semuanya. Jangan buka pintu ini, tak ada yang bisa kembali setelahnya. Kami berhenti di sana, terengah-engah, tatapan kami kosong. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa keluar dari sini tanpa membayar harga yang sangat mahal. Desa ini dan semua yang ada di dalamnya adalah penjara yang tak bisa dimengerti oleh siapapun yang mencoba mengungkapnya. Akhirnya, kami memutuskan untuk berhenti melawan. Kami kembali ke rumah pertama yang kami masuki dan bersembunyi di sana, berharap bahwa jika kami tidak mengganggu lebih jauh, mereka, makhluk itu, akan meninggalkan kami. Namun, malam itu, kabut semakin pekat dan suara langkah kaki itu tidak berhenti. Kami terjebak di dalam desa yang mati ini. Tak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu,
Atau apakah kami masih hidup? Kami hanya mendengar suara yang semakin mendekat dan merasakan kehadiran yang terus mengawasi. Ada sesuatu di dalam desa ini, dan kami akhirnya tahu kami tak akan pernah bisa keluar